Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dan mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Nah, ketemu lagi dengan channel pendidikan kita, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Di channel ini kita saling belajar, saling berbagi pengetahuan. Nah, kali ini kita berada di episode 2 dan kalau channel ini atau video ini sampai pada gadget dan laptop Anda ini adalah berkat Mas Heri ini orangnya, yaitu editor channel. Beliau adalah guru inovatif nasional dan sekarang sedang mengabdi di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Nah, jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini adalah pantas untuk ditonton untuk mendidik diri kita masing-masing. Nah, kali ini di episode 2 ini kita akan bincang-bincang mengenai strategi awal untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau terdiferensiasi. Kalau saya lebih suka berdiferensiasi. Kalau itu sepertinya nggak disengaja. Kalau berdiferensiasi itu by design, kita sengaja. Nah, kita sapa dulu di narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Terima Ya, kasih undangannya. ya, apa kabar, Mas? Baik-baik ya. Alhamdulillah, baik. Ya, luar biasa. Dan Mas Heri, dan kita yang episode 1 kemarin, kan Mas Heri sudah bercerita bagaimana caranya bisa tampil sebagai guru berprestasi. Yang lombanya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kali ini kita akan membicarakan itu secara spesifik. Bagaimana ini pembelajaran berdiferensiasi ini? Bagaimana filosofinya, apa tuh sebenarnya yang hakikatnya dari pembelajaran itu, Mas Heri? Baik, terima kasih, Prof. Jadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena kita berangkat dari subjek kita yaitu peserta didik dan juga sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan Ya, sistem amongnya. ya, Dan oke. terkait dengan peserta didik itu sendiri, antara satu siswa dengan siswa yang lain kan tentu saja berbeda terkait dengan karakteristiknya, terkait dengan minat dan bakatnya. Jadi tidak bisa kita samakan siswa yang Ya, kemampuannya berhitung itu belum tentu di kemampuan misalnya olahraga itu bisa menguasai atau bahkan sebaliknya. Seperti itu, Prof. Itu ya. berangkat dari awalnya. Mhm. Kemudian terkait dengan apa sih tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, Prof. Ya, Ini saya mengutip dari rujukan Breck dan McGee 2010 dan juga Tom Limson 2017 ya, eh, dinyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebagai proses belajar mengajar di mana peserta didik itu mempelajari materi pelajaran dengan catatan sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, kemudian dan kebutuhan masing-masing. ya. Atau paling tidak dalam tanda petik adalah untuk memenuhi kebutuhan individu belajar setiap siswa. Ya, Begitu ya. Prof. Tanya, Rob. Ya, kalau boleh saya refresh bahwa berdiferensiasi itu memperhatikan keunikan keunikan peserta belajar atau peserta didik. Kita tahu bahwa peserta didik itu memiliki keunikan, artinya tidak sama apa yang dimiliki A dan B dan masing-masing punya kehebatan masing-masing. Nah, itulah yang akan dieksplor dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya supaya banyak orang tahu, Mas. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kalau menurut Mas Heri, itu sebuah strategi atau pendekatan dalam suatu sistem pembelajaran. Gimana, Mas? Ya, ini pertanyaan yang sangat unik, Prof. Itu pertanyaan saya saat mempelajari awal pembelajaran berdiferensiasi setahun yang lalu. Jadi kita bisa memilah sebuah pembelajaran itu kepada siswa itu bisa dari sudut pandang yang pertama adalah pendekatannya. Kalau melihat pendekatannya,
tentu saja ini adalah pendekatan yang berpihak kepada murid atau student center, ya, sehingga siswa diharapkan yang aktif bukan gurunya. Kemudian kalau dari sudut strateginya ini termasuk strategi pembelajaran, Prof. Hmm. Karena ada sebuah cara-cara dari sebuah sudut pandang itu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini cenderung pada strategi pembelajaran dan pendekatannya adalah student center. Jadi bukan model pembelajaran karena ini berbeda, ya. Tetapi dalam prakteknya, terutama di kurikulum Merdeka ini, dengan sebuah strategi pembelajaran ini sudah melaksanakan langkah-langkah seperti apa yang ada dalam sintak model-model pembelajaran yang seperti biasa kita ketahui. Karena nanti ada diferensiasinya, Prof. Mulai dari diferensiasi konten, kemudian dari diferensiasi proses hingga diferensiasi produk, Prof. Ya, dan mungkin diferensiasi evaluasinya juga. Nah, tadi Mas Heri mengatakan dari saudara-saudara para guru dan bahwa pendekatannya ada student centered. Itu artinya bahwa dikatakan siswa lebih aktif dan ini bukan berarti gurunya tengok-tengok duduk dan sebagainya. Itu juga aktif tapi aktifnya itu adalah mengikuti siswa, tuturi handayani, lebih facilitating, memberikan fasilitas, bukan top down. Kamu ini, kamu ini, kamu ini, bukan seperti itu. Ketika siswanya itu memiliki talent, memiliki bakat tertentu, nah itulah guru mengikuti, mengembangkan, mencarikan arah dan memfasilitasi bagaimana memperkaya talent dari masing-masing siswa. Nah, yang mungkin pertanyaan yang terakhir, bagaimana langkah untuk menentukan, untuk mendiagnosa, apakah karena berdiferensiasi itu kan mungkin siswa kita itu ada yang auditory, ada yang tipenya visual, ada yang tipenya kinestetik. Dia belajar dengan mendengarkan itu jauh lebih baik daripada dengan melihat atau dengan peragaan bahasa tubuh. Gimana cara Mas Heri membedakan itu? Padahal di kelas itu kan banyak anak-anak ya. Gimana Mas? Ya, betul sekali, Prof. Untuk siswa yang banyak tentu saja kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tidak istilahnya dalam bahasa Jawa itu ujuk-ujuk, oh ini siswanya auditori, ini visual atau kinestetik. Jadi yang pertama dipegang adalah seorang guru harus bisa menentukan tujuan pembelajarannya dulu, Bro. Itu yang Iya, langkah pertamanya. Nah, kemudian setelah seorang guru itu menentukan tujuan pembelajaran, ini adalah poin yang terpenting, yaitu bagaimana seorang guru dapat memetakan, ya, kebutuhan siswa bisa berdasarkan yang pertama misalnya persiapan belajar siswa atau istilahnya namanya readiness, Prof. Kemudian bisa dari profil belajar siswa dan yang ketiga adalah dari minat belajar siswa itu sendiri. Nah, kalau secara umum teman-teman itu taunya ya dari profil belajar siswa yang auditori atau ya, visual dan kinestetik. Tapi ada dilakukan oleh sang guru itu bisa dilihat dari bagaimana persiapan belajar siswa itu dan juga dari minat belajar siswa. Kemudian Prof, yang ketiga ya, baru dari cara kita mengidentifikasi perbedaannya tersebut, kita bisa melakukan, oh media atau sumber belajarnya apa saja kita siapkan, seperti itu. Nah, hmm. baru yang keempat kita bisa melaksanakan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses hingga diferensiasi produk dari kegiatan pembelajaran tersebut, Bro. Ya, Seperti itu, Bro. ya, oke. Dan kita kan melakukan diferensiasi itu apa biasanya yang dilakukan di kelas, Mas? Misalnya diferensiasi proses, misalnya anak yang auditory, lalu berhadapan dengan yang visual. Apa kita beri assignment berbeda-beda begitu, atau mereka saling belajar, tapi kita mengulang dua hal karakteristik itu untuk waktu yang sama? Gimana caranya itu? Ya, jadi bukan berarti seorang guru itu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu misalnya kelompok yang termasuk auditori atau visual atau kinestetik itu misalnya kalau ada 5 kelompok bukan berarti gurunya menyiapkan 5 RPP, Prof. Oke, Nah, ya. Ya, itu yang ya, perlu diketahui, ya. ya, oleh karena itu begini, Rob, ini kita
ke telaah dulu bagaimana pemetaan kebutuhan belajar dulu. Jadi ini izin Prof, Ya, saya oke. akan share Ya, screen terkait dengan bagaimana menentukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Ya, sudah ya, tampak ya oke. Prof ya. Iya, silakan. Ya, jadi yang pertama itu kita membuat seperti asesmen diagnostik, Prof. Ya, Hmm. jadi yang asesmen yang dilaksanakan untuk mendiagnostik bagaimana kemampuan awal siswa sebelum belajar. Ya, ya, oke. Dan langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajarannya. Ya, ini saya ambil contoh saya materi kelas 7 mata pelajaran IPA untuk SMP, ada tujuan pembelajarannya ada dua terkait dengan lingkungan dan makhluk hidup. Kemudian kita kasih dalam format tersebut adalah nama kelas, kemudian yang ditekuni siswa apa, yang disukai apa. Nah, kemudian ini siswa memilih preferensi gaya belajar. Misalnya, yang visual itu anak biasa melakukan kegiatan untuk melihat berupa apa? Gambar, atau diagram, atau PowerPoint. Yang auditory, profil gaya belajarnya itu biasanya kan mendengar, Prof. Jadi ini Ya, bisa untuk berdiskusi, mendengarkan audio atau suara. Kemudian yang kinestetik itu belajar sambil bergerak ya. Nah, nanti anak akan memilih nih. Kalau dia suka yang visual, dia milih yang visual. Kemudian dari kesiapan belajarnya ini adalah untuk mengukur materi awal yang dikuasai siswa. Jadi ini saya membuat pertanyaan yang terkait tujuan pembelajaran itu ya pertanyaan dasar. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah contoh soal yang kita buat dan itu tidak harus banyak, Prof. Ini hanya untuk mengukur kesiapan belajarnya. ya, Kemudian dari formulir asesmen diagnostik awal tadi, kita menentukan ini, Prof. Hasilnya. Oh, ternyata si A itu sudah memiliki pemahaman baik atau cukup atau kurang terhadap kesiapan belajarnya. Nah, ini oke. sudah kita masukkan, Prof. Pengolahan evaluasi dari asesmen diagnostik. Sehingga nanti ini kita tentukan kelompoknya nanti berdasarkan ini, Prof. Ya, Profil atau gaya belajar. Tadi kan ada pertanyaan di asesmen diagnosis kita. Misalnya si A itu dan si B masuk visual, kita masukkan ke visual. Siswa C dan D itu masuk auditori dan seterusnya. Ada yang masuk kinestetik. Nah, baru ini masuk ke pengelompokan belajarnya. ya. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Seperti itu, Prof. Oh ya, 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 ya. Ya, Kalau saya boleh analogikan, Mas, itu kalau ibarat kita pesta, pembelajaran berdiferensiasi itu modelnya adalah prasmanan versus nasi kotak rames itu. Jadi ketika kita kasih prasmanan, anak-anak itu bisa milih yang auditory, milih yang model itu. Kalau kita prasmanan, orang yang punya kolesterol nggak milih kuning telur, milih jangan asem dan sebagainya. Kalau dalam apa istilah barat itu anu Mas, buffet versus a la carte. Ya, itulah prinsip berdiferensiasi. Yang penting kita memberikan menu yang lengkap biar orang-orang masuk ke kandangnya masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Saya salah nggak menganalogikan begitu, Mas? wah, sangat tepat sekali, Prof. Justru ini analogi yang biasanya teman-teman guru itu berpikir, kok bulat banget sih diferensiasi. Itu saya sangat sepakat, Prof. Nanti saya juga izin untuk Ya, menggarisbawahi kalau menyampaikan ke teman-teman seperti itu. Jadi nanti juga ada lagi analogi yang lain, misalnya kita bisa melihat diferensiasi itu di rumah Bapak Ibu guru semuanya. ya, Kalau di rumah itu ada 2 atau 3 anak, ya tentu saja seorang ibu kan menyiapkan menu makanannya nggak mungkin sama. ya, Ada yang suka pedas, ada yang anak yang nggak suka pedas, ada yang suka kuah, ada yang tidak suka sayur. Tentu saja kan itu termasuk hmm, contoh sederhana diferensiasi di rumah. Nah, sekarang Bapak Ibu guru atau teman-teman bisa membuat diferensiasi itu di kelas sehingga pemenuhan kebutuhan belajar siswa itu menjadi terpenuhi. Seperti ya, itu, Prof. Betul sekali, Prof. ya, Terima kasih. bagus.
Ya, berpikir analogi itu penting. Jadi yang penting menyiapkan menu yang beda-beda untuk anak yang keunikannya banyak. Beda-beda talentnya, beda bakatnya, beda kesukaannya. Baiklah, Mas Heri, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi para guru dan tentu saja materi ini adalah bermanfaat. Jangan lupa saudara-saudara klik subscribe dan share sebanyak mungkin karena materi ini sangat bagus untuk guru kita dan ini berasal dari narasumber yang sudah biasa mendapatkan penghargaan di tingkat nasional mengenai bagaimana inovasi dalam bidang pembelajaran. Terima kasih Mas Heri atas kehadirannya. Ketemu lagi minggu depan ya. Gitu ya. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.